Dir Tipidum bahwa jaringan TPPO itu sudah merambah ke internasional. Artinya TPPO itu bisa terjadi di dalam negeri dan juga bisa terjadi di luar negeri. Ketika dia sudah ada jaringan atau sindikat antar negara, maka dia dinamakan kejahatan. Hari ini adalah pengungkapan jaringan internasional pengiriman pekerja migran secara ilegal ke negara Saudi Arabia atau Arab Saudi, di mana ada 2 LP atau 2 laporan polisi dengan 5 tersangka. Kemudian jaringan TPPO dengan modus program magang luar negeri yang mengakibatkan korban tereksploitasi. Ini 2 tersangka. Dan yang ketiga adalah pengungkapan jaringan tindak pidana perdagangan anak atau bayi dengan tersangka sejumlah 4 orang. Baik, untuk lebih detail akan disampaikan oleh Bapak Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Bapak Brigjen Polisi Juhandani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dr. Ahmad Ramadan, SH, MH, MSI. Yang kami hormati rekan-rekan penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Yang kami hormati rekan-rekan penyidik Polda Sulawesi Tengah yang hadir melalui Zoom meeting. Dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Direskrim Kabid Humas dan penyidik-penyidik dari PPA Renata Polda Sulteng. Yang kami hormati rekan-rekan media yang saat ini hadir secara langsung di Jakarta maupun secara Zoom di Sulawesi Tengah. Pada hari ini kami sampaikan pada rekan-rekan media bahwa sejak kebijakan tentang penanganan TPPO dalam hal ini mulai disampaikan oleh Bapak Kapolri, yaitu pada tanggal 5 Juni, kemudian tanggal 6 Juni secara serentak di seluruh Polda jajaran melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan hukum, di mana update hari ini tercatat mengungkap 553 kasus dengan jumlah tersangka 642 dan berhasil menyelamatkan korban sejumlah 1.826. Ini pengungkapan ini dilaksanakan oleh Mabes Polri beserta Polda jajaran. Seperti tadi yang disampaikan oleh Karopenmas bahwa kita pada saat ini Bareskrim menyampaikan ada 4 kasus yang akan dirilis. Yang itu pertama tentang pengungkapan TPPO dengan modus mengirim PMI secara ilegal ke Saudi Arabia, yaitu dengan 2 kasus. Kemudian pengungkapan jaringan TPPO dengan modus program magang ke luar negeri yang mengakibatkan korban tereksploitasi, itu ada 2 kasus, 2 tersangka. Dan yang terakhir tentang pengungkapan jaringan tindak pidana perdagangan bayi dengan tersangka saat ini ada 4 orang tersangka. Untuk yang pertama yaitu jaringan Arab Saudi, yaitu TPPO dengan tersangka K.
Pengungkapan kasus ini diawali dengan adanya informasi dari Kedutaan Besar RI di Riyadh, Arab Saudi tentang penanganan kasus WNI atau PMI yang terindikasi TPPO untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga yang patut diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus memberangkatkan warga negara Indonesia untuk dijadikan PMI secara ilegal di negara tujuan, yaitu di Arab Saudi, di mana warga negara Indonesia ini tereksploitasi di Arab Saudi dalam 19 negara yang dilarang penempatan PMI sesuai dengan keputusan Menaker nomor 260 tahun 2015. Kemudian unit dalam hal ini Subdit 5 Dittipidum mendalami informasi tersebut sehingga didapatkan korban dari keterangan korban, kemudian menyita barang bukti yang berkaitan seperti dokumen perjalanan, dokumen perekrutan, bukti pengiriman uang, dan percakapan antara korban dengan perekrut. Akhirnya dapat dilakukan penangkapan di beberapa kota, yaitu di Kudus, Purwodadi, dan Pati, Jawa Tengah. Penangkapan ini dilaksanakan oleh tim dari Barreskrim yang di backup dibantu oleh Polda Jawa Tengah. Adapun tersangka yaitu ada yang pertama NB, perempuan 40 tahun, ditangkap di Purwodadi, Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2023. Yang bersangkutan berperan sebagai perekrut korban yang berasal dari Jawa Tengah. Selanjutnya korban diserahkan pada R, di mana keuntungan yang diperoleh sekitar 12 juta per orang. Kemudian yang tersangka yang kedua adalah RNH, perempuan 43 tahun, ditangkap di wilayah Pati, Jawa Tengah pada tanggal 7 Juni 2023. Yang bersangkutan berperan sebagai penampung korban yang sebelumnya diserahkan kepada saudara tersangka K. Kemudian yang ketiga adalah tersangka K, laki-laki 50 tahun, ditangkap di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian yang tersangka ditangkap pada tanggal 7 Juni 2023. Kemudian peran yang bersangkutan adalah memproses dan membiayai keberangkatan korban ke negara Arab Saudi dan berhubungan dengan perekrut di negara Saudi, dan hasil tersebut menerima keuntungan 18 juta per orang. Adapun dari hasil penggeledahan dan penyitaan ditemukan barang bukti berupa buku rekening BRI 3 buah, handphone 3 unit, paspor 1 buah, dan tiket pesawat 2 lembar. Dari hasil penyidikan, jumlah korban yang sudah diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi oleh jaringan tersangka K itu ada kurang lebih 30 orang. Kemudian modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu dengan menjanjikan para korban untuk bekerja di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 rial. Ternyata dalam prosesnya tersangka mengirim dan menampung korban ke negara Arab Saudi dengan menggunakan visa turis pariwisata. Alasan para tersangka mengirim dan menampung para korban ke Uni Emirat Arab untuk menunggu proses penerbitan visa untuk masuk ke negara Arab Saudi. Jadi modus ini adalah dengan menggunakan modus visa perjalanan adalah wisata. Kemudian dalam kasus ini pasal yang dipersangkakan adalah pasal 4 Undang-Undang
RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara dengan paling sedikit denda 120 juta, paling banyak 600 juta. Kemudian dan atau pasal 81 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 yaitu tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak adalah 15 M. Kemudian yang ketiga adalah pasal 86 huruf B Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 15 miliar. Kemudian selanjutnya terkait pengungkapan tersangka jaringan MI. Ya, pengungkapan kasus ini diawali dengan adanya video yang viral dari korban yang mengalami eksploitasi dari majikan di Arab Saudi. Kemudian dengan hasil itu unit tim melaksanakan koordinasi dengan KBRI Riyadh dan korban berhasil diselamatkan oleh KBRI dipulangkan pada tanggal 21 Maret 2023. Pada tanggal 22 Maret 2023 korban membuat laporan polisi di Bareskrim, kemudian selanjutnya kita melaksanakan penyelidikan, lalu melakukan penangkapan di beberapa lokasi, yaitu di daerah Sumatera Utara dan Jakarta. Dari hal tersebut, jaringan yang sudah diamankan dan ditangkap, yang pertama adalah tersangka RI, perempuan 47 tahun, ditangkap di Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 16 Juni 2023. Yang bersangkutan berperan sebagai perekrut korban dari asal Deli Serdang. Selanjutnya menyerahkan korban kepada YN dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 2 juta rupiah per orang. Yang kedua adalah tersangka MI, laki-laki 39 tahun, ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023 di wilayah Jakarta Timur. Yang bersangkutan berperan sebagai penerima korban dari YN, menampung korban selama 1 bulan di wilayah Cipinang, kemudian membantu proses pengurusan visa dan berkoordinasi dengan agensi di Arab Saudi atas nama Mr. F. Dengan keuntungan didapat adalah sebesar Rp51.800.000 per orang. Kemudian dari tersangka YN ini saat ini masih DPO, yaitu laki-laki 59 tahun, yang bersangkutan berperan sebagai yang memproses pembiayaan keberangkatan korban ke negara Arab Saudi. Dari hasil penyelidikan disebutkan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh YN adalah 6 juta per orang. Kemudian setelah melaksanakan penggeledahan, penyitaan barang bukti yang bisa diamankan, yaitu paspor 2 buah milik korban, kemudian tiket pesawat 4 lembar, boarding pass 4 lembar, surat pernyataan 1 lembar, print out rekening koran Bank BRI 2 lembar, buku rekening BRI 1 buah, buku rekening BCA 1 buah, handphone 3 unit, dan KTP 2 buah. Dari hasil penelusuran, para tersangka sudah melakukan pengiriman PMI secara ilegal sejak tahun 2017 dan jumlahnya mencapai kurang lebih 150 orang. Dan para tersangka mendapat keuntungan dari perorangan sejumlah 2 juta sampai dengan 6 juta rupiah.
Adapun modus operandi mungkin juga tidak jauh berbeda, yaitu dengan yang tadi pertama diungkap, mereka melakukan proses pengiriman tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan. Kemudian tersangka memberangkatkan korban ke Arab Saudi dengan menggunakan visa turis atau pariwisata. Kemudian korban dijual ke beberapa majikan dan korban mendapatkan perlakuan kekerasan dari majikan yang ada. Pasal yang diterapkan juga mungkin tidak jauh beda, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dengan ancaman hukuman 15 tahun sampai dengan 3 tahun penjara dan denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta, dan atau pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan hukuman maksimal 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar. Kemudian dalam kegiatan melaksanakan kegiatan operasi terkait TPPO, kita mendapatkan, khususnya dari Barreskrim, mendapatkan salah satu modus yang kita dapatkan, yaitu pengungkapan TPPO dengan modus program magang ke luar negeri yang mengakibatkan korban sebagai mahasiswa mengalami eksploitasi. Ini adalah modus yang kita dapatkan berdasarkan penyelidikan. Pengungkapan kasus ini diawali dengan adanya laporan dari korban YA, FY kepada pihak KBRI Tokyo di Jepang bahwa korban bersama 9 orang mahasiswa lainnya dikirim oleh Politeknik untuk melaksanakan magang di perusahaan Jepang. Namun korban dipekerjakan sebagai buruh. Pada awalnya korban tertarik kuliah di Politeknik karena tersangka, yaitu saudara G, yang menjabat sebagai Direktur Politeknik periode 2013-18 merangkam keunggulan dari Politeknik tersebut berupa program magang ke Jepang untuk beberapa jurusan, yaitu teknologi pangan, tata air pertanian, mesin pertanian, hortikultura, dan perkebunan. Sekitar tahun 2019, korban mendaftar untuk mengikuti program magang di Jepang selama 1 tahun dan mengikuti seleksi di program studi dan seleksi di tingkat kampus atau akademik. Dengan hasil seleksi bahwa korban lulus mengikuti program magang di Jepang yang diputuskan oleh EH sebagai direktur pada salah satu Politeknik periode 2018 sampai dengan 2022. Selama 1 tahun magang, korban melaksanakan pekerjaan bukan layaknya magang, akan tetapi bekerja sebagai buruh. Berapa hal yang dialami korban sebagai berikut. Korban bekerja 14 jam dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 selama 7 hari dalam seminggu tanpa ada libur dan istirahat. Kemudian istirahat hanya diberikan waktu 10-15 menit untuk makan dan tidak diizinkan melakukan ibadah. Di mana dalam aturan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 di pasal 19 yang isinya untuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa jamnya seharusnya 170 menit per minggu per semester. Kemudian yang kedua adalah korban mendapat upah sebesar 50.000 yen atau sekitar 5 juta per bulan, dan korban harus memberikan dana kontribusi ke kampus sebesar 17.500 yen atau setara dengan 2 juta rupiah per bulan. Korban diberangkatkan dengan menggunakan visa pelajar
yang berlaku selama 1 tahun, namun setelah habis masa berlaku kemudian diperpanjang oleh pihak perusahaan menjadi visa kerja selama 6 bulan. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, korban menghubungi pihak Politeknik untuk dipulangkan, namun justru korban diancam oleh Politeknik apabila kerjasama Politeknik dengan pihak perusahaan Jepang rusak, maka korban akan di drop out atau DO. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, Politeknik tersebut tidak memiliki izin proses pemagangan di luar negeri, yang mana ketentuan ini diatur oleh Permenaker nomor 8/MEN/Romawi 5 tahun 2008 tentang tata cara perizinan dan penyelenggaraan magang di luar negeri. Politeknik dalam menjalankan program magang tidak memiliki kurikulum magang di luar negeri, juga menjalin kerjasama dengan pihak luar negeri dalam hal ini perusahaan di Tokyo, Jepang, tanpa diketahui oleh pihak KBRI Tokyo. Keuntungan imaterial yang didapatkan oleh saudara G dan EH berupa A. Adanya keberhasilan didapatkan salah satu politeknik yang berada di Sumatera Barat, yaitu 2 program studi dari akreditasi B menjadi akreditasi A. Lalu untuk salah satu politeknik yang berada di Sumatera Barat mendapatkan akreditasi B. Semakin banyak mahasiswa baru ke salah satu politeknik yang berada di Sumatera Barat karena adanya program magang di luar negeri, yaitu ke Jepang, yang sebelumnya untuk peminat di bawah 1.000 orang, namun pada saat dipimpin G menjadi antara 1.200 sampai 1.400 orang. Kemudian yang ketiga, G dapat ke Jepang untuk melihat perusahaan tempat di mana mahasiswa sedang melaksanakan magang menggunakan dana kontribusi dari para mahasiswa yang dikirim ke Jepang. Selanjutnya, dana kontribusi yang dibebankan kepada mahasiswa yang magang di luar negeri digunakan untuk membayar biaya-biaya yang digunakan antara lain: A. Supervisi ke Jepang, biaya pengurusan visa Jepang di Medan, seleksi mahasiswa, mengirim surat-surat mahasiswa yang telah lulus ke Jepang, transportasi penandatanganan MOU dan LOA dengan pimpinan perusahaan di Jakarta sekali pada tahun 2017, kemudian biaya pelatihan traktor sebagai pembekalan dan biaya kursus bahasa Jepang tahun 2013 sampai 2018. Kemudian biaya konsumsi kedatangan pimpinan perusahaan Simota dan biaya transportasi mengantar mahasiswa ke Bandara Padang dan penjemputan mereka pada saat kembali ke Indonesia. Sampai dengan bulan Januari 2021 masih terdapat saldo penerimaan dana kontribusi sebesar Rp238.676.000. Namun pembebanan dana kontribusi kepada mahasiswa magang luar negeri belum mempunyai dasar hukum. Program pemagangan luar negeri ini sudah berlangsung dari tahun 2012. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan yaitu meliputi 1 buah bundle fotokopi surat dari Politeknik perihal pemohonan rekomendasi pengurusan paspor, 1 lembar surat Kepala Dinas Perindustrian Tenaga Kerja, 1 bundle rekening koran Bank BRI, 1 lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI, 1 lembar fotokopi bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, 1 lembar fotokopi bukti penerimaan negara, 7 lembar nota dinas Direktur Politeknik, 6 lembar kwitansi, 17 lembar slip penarikan ATM Bank Mandiri Syariah Indonesia,
4 bendel fotokopi arsip dokumen mahasiswa magang depan di Politeknik, 1 bendel fotokopi program magang internship program yaitu pengalaman kerja praktek mahasiswa Politeknik, 1 bendel printout persyaratan yang dilampirkan dalam pembuatan paspor, 1 bendel fotokopi Perdim 11, 2 buah paspor, 9 lembar hasil berita acara pemeriksaan di Jepang, 1 lembar daftar gaji dan potongan kurban. Pasal yang dipersangkakan yaitu Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang PMI, tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun dan minimal 3 tahun. Kemudian pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman, ini kebalik ya, saya lanjutkan bahwa pasal yang dipersangkakan adalah pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2007 tentang TPPO, yaitu ancamannya sama. Jadi dari kasus ini dikenakan pasal 4 dan pasal 11. Kemudian selanjutnya ini adalah wujud kerjasama, yaitu kerjasama Polda Sulawesi Tengah, kemudian Polda Babel, kemudian Polda Metro Jaya serta Bareskrim, di mana telah mengungkap tindak pidana perdagangan anak, di mana pengungkapan ini kami memberikan apresiasi kepada Polda Sulawesi Tengah yang berhasil mengungkap, diawali dengan laporan Polda Sulawesi Tengah terkait dugaan tindak pidana penculikan anak yang mungkin nanti secara detail akan disampaikan oleh Polda Sulawesi Tengah. Kemudian dari hasil penyelidikan tersebut berhasil ataupun berkembang di TKP di Jakarta, dalam hal ini di Bekasi, di mana pada tanggal 22 Juni penyidik Polda Sulteng berkoordinasi dengan Subsatgas Gakum TPPO Polri dan Polres Metro Bekasi berencana untuk melakukan penggeledahan di sebuah apartemen di daerah Bekasi yang diduga sebagai tempat penampungan anak atau bayi yang dijual ke calon pembeli. Setelah dilakukan penggeledahan, di mana sebelumnya itu berawal dari Polda Sulteng, kemudian Polda Sulteng mengembangkan bayi yang ada didapatkan diduga hasil penyelidikannya di Polda Babel. Setelah dari Polda Babel berkembang lagi tersangka ataupun informasi adanya bayi lain yang berada di di Bekasi. Ya. Setelah di Bekasi, dan benar di situ didapatkan 3 orang tersangka, yaitu saudara DM umur 25 tahun berperan sebagai pemasok atau pencari bayi yang dibantu oleh saudara L. Kemudian yang kedua, saudara SA 50 tahun berperan sebagai pemasok dan pencari bayi-bayi. Kemudian saudara E umur 54 tahun berperan sebagai pencari bayi yang dipesan oleh saudara SA. Dan yang keempat, saudara Y umur 35 tahun berperan sebagai penampung dan penyalur bayi. Bahwa dalam berdasarkan keterangan saudara Y, salah satu bayi laki-laki tersebut atau bayi B rencana pada tanggal 24 Juni akan dijual kepada M. Tersangka M sudah dilakukan penangkapan dan penyidikan di Polda Sulteng. Dari hasil penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut,
Kegiatan ini sudah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah memperdagangkan anak bayi sebanyak 16 orang. 16 orang anak bayi dengan rincian 5 bayi laki-laki dan 11 bayi perempuan. Untuk bayi-bayi laki-laki dijual kisaran 13 juta sampai dengan 15 juta dan bayi perempuan di kisaran 15 juta sampai dengan 23 juta. Dalam hal ini kami masih saat ini mengembangkan keberadaan bayi-bayi yang sudah dijual ini. Tentu saja perkara ini akan terus kita laksanakan penyidikan maupun penyelidikan lebih lanjut untuk mencari siapa ya yang memiliki bayi tersebut atau keterlibatan yang lain. Terkait perdagangan bayi tersebut, para tersangka mendapat keuntungan masing-masing itu antara 500.000 sampai dengan 2 juta, dan kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos terkait perawatan terhadap bayi-bayi yang saat ini sudah diamankan, yaitu 2 orang saat ini masih diamankan, dirawat di Kementerian Sosial. Sementara untuk yang lainnya dari 2 bayi yang kita dapatkan, kemudian menurut keterangan masih 1 di Sulteng, 2 di Jakarta. Dari keterangan itu disampaikan 16 bayi, tentu saja 13 bayi lainnya sedang kita cari. Kemudian sebagai modus operandi penawaran dan penjual belian atau memperdagangkan anak bayi untuk mendapatkan keuntungan. Sementara barang bukti yang kita amankan adalah handphone, belangko surat keterangan lahir, dan ATM. Adapun pasal yang dipersangkakan adalah pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun, minimal 3 tahun, dengan denda sedikitnya 120 juta dan paling banyak 600 juta, dan atau pasal 83 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda sedikitnya 60 juta dan paling banyak 300 juta. Kami menekankan bahwa dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat jika ingin mengadopsi atau ingin mendapatkan anaknya diadopsi oleh keluarga yang lain agar mengikuti prosedur ataupun pengangkatan anak sebagaimana diatur pada diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak serta peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga hak-hak anak terkait asal-usul anak dan kehidupan anak selanjutnya dapat dipenuhi dan dipertanggungjawabkan. Mungkin itu saja sementara dari kami. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Polda Sulawesi Tengah mungkin bisa menyampaikan atau mungkin ada perkembangan dari hasil penyidikan yang sudah dilaksanakan oleh Polda Sulteng. Terima kasih yang kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Silakan Dir Krim Polda Sulteng.
berinisial F. Dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa ibu anak inisial A telah menjual anak tersebut sejumlah uang sebesar 2 juta rupiah. Kemudian dengan pengembangan kasus yang dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, keterangan bahwa para pelaku baik itu pemerintahan sampai dengan peneliti lain di mana terakhir berada di dalam itu, kemudian tersangka lain berada di daerah Bekasi. Untuk itu, penyidik daripada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar untuk diakini untuk mengejar berada lain pengembangan ke daerah Bekasi, kemudian pengembangan ke Polda Jawa Tengah, kemudian daerah Bogor terkait dengan adanya perempuan DS yang berada di Bogor dan juga aktif berkomunikasi dengan perempuan SS ibu kandung daripada anak lain tersebut. Hasil penyelidikan di Polda di daerah Provinsi Jawa Tengah ada keterangan bahwa dari perempuan DS menggunakan bahwa perempuan F, misal F, yang membawa barang tersebut dari wilayah tengah menuju Jakarta, selanjutnya diteruskan sampai ke Batu adalah para jaminan daripada sakit perdagangan narkoba ini. Kemudian hasil pemeriksaan di belakang itu ditemukan anak korban AH berada di kabupaten belakang itu di tangan seorang perempuan berinisial Y. Pengembangan di wilayah Bekasi telah ditemukan di salah satu apartemen Setan Poin Bekasi orang dan juga sebagai perantara, yaitu perempuan Y, perempuan N, perempuan T, dan seorang I berinisial AS. Dan saat ditemukan di apartemen tersebut menemukan 2 anak bayi laki-laki diperkirakan berumur 2 dan 3 minggu yang kasus teman tersebut ditangani oleh Barreskrim. Dalam perkara ini Pemda Sulawesi Tengah telah menetapkan 6 orang tersangka terkait dengan pengembangan jabatan kemudian obat di belakang itu. Yang pertama, tersangka M alias C, umur 41 tahun. Tersangka M telah menjual pesanan kepada inisial L ke 25 juta rupiah, di mana awalnya dia atas utang kepada tersangka ini dengan memberi uang berupa seharga 20 juta rupiah.
umur 85 tahun. Tersangka ini membeli anak KL, di mana tersangka L meyakinkan kepada inisial B bahwa orang tua anak ini tidak mampu dan mencari orang tua untuk diadopsi. Ia juga meyakinkan kepada tersangka ini di mana anak tersebut ke Batam itu sini. Tersangka ini membayar sejumlah uang 25 juta dan memberikan uang terhadap tersangka L 1 juta sebagai ucapan terima kasih. Kemudian perempuan B yang menerima anak bayi tersebut telah membuat suatu akte kelahiran yang diakui bahwa seolah-olah anak tersebut adalah putrinya sendiri. Berikut tersangka atas nama inisial alias D umur 3. Tersangka ini adalah menurut tersangka inisial OF untuk menjemput anak tersebut dari Palu. Kemudian anak tersebut dibawa ke Jakarta dan kemudian dibawa sampai ke Batam itu oleh perempuan bernama I dan dibunuh juga oleh perempuan JR. Kelima, dengan nama L S alias R umur 9 tahun. Tersangka membantu tersangka ini seolah ia nama korban dan dia diberikan sebanyak 500 rupiah, 500 ribu rupiah. Katakan bahwa anak ini diadopsi olehnya kepada ibu korban daripada anak bayi tersebut. 6. Perempuan SF berumur 29 tahun yang adalah daripada anak bayi tersebut. Tersangka SS adalah ibu korban yang telah menerima uang dengan modus adopsi terhadap. Sementara tersangka F masih dalam pencarian saat ini. Perkembangan kasus perkara ini sudah dalam proses tahap penyelidikan akan ditahan di ruang tahanan Direktorat Laki Polres. Adapun barang bukti yang telah kami sita terhadap 6 tersangka adalah handphone, kemudian ada buku-buku dan dokumen, kemudian tiket keberangkatan saat bayi dibawa, dan selanjutnya adalah akte kelahiran yang telah dimasukkan oleh anak terakhir yang memegang bayi tersebut. Terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada para pelaku, yaitu pasal 3 junto pasal Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2012
sanksi hukuman terkait dengan pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah pidana penjara paling singkat di Vietnam dan paling lama 5 atau penjara paling sedikit 60 juta rupiah dan paling banyak juta rupiah. Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana di mana dikatakan bahwa sanksi pidana tersebut adalah penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Sementara untuk pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tentang administrasi pendidikan bahwa setiap guru yang bersedia memasukkan surat atau dokumen kepada instansi pelaksana dan melakukan peristiwa kependudukan dalam surat penting dengan jarak paling lama 6 tahun dan ada denda paling banyak Rp5. Sementara Pak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang administrasi pendidikan bahwa setiap orang yang mempergunakan memfasilitasi dan atau melakukan manipulasi data kependudukan dan atau aliran data penduduk sebagaimana dimaksud pasal 7 pidana penjara paling lama 6 tahun atau sebanyak 75 juta termasuk juga dengan 55 dalam pasal 60 tahun ini. Demikian kami sampaikan terkait dengan pengungkapan kasus daripada tindak pidana budaya pasal 87 di Bogor. Terima kasih Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah yang telah menyampaikan pengungkapan kasus TPPO yang terjadi di Sulawesi Tengah, di mana tadi telah dijelaskan bahwa TPPO ini adalah perdagangan anak atau bayi, ya, yang juga ada jaringannya ke Bekasi dan Babel dan Bangka Belitung. Baik teman-teman media, silakan bila ada yang ingin ditanyakan langsung Pak Dir Tipidum Baris Krim Polri yang akan menjawab. Dari sana aja dulu, sana dulu. Apa Pak? Baik, silakan Pak Dir untuk menjawab. Terima kasih terkait dengan beberapa pengungkapan TPPO, khususnya ada hal yang menyangkut perekrutan ataupun bayar di atasnya yang berada di luar negeri, khususnya ya di luar negeri. Kita ada di yang saat ini banyak terjadi di Kamboja, Sri Lanka, Malaysia, Arab Saudi. Tentu saja ini menjadi
PR kita lebih lanjut terkait yang di sana untuk berkoordinasi. Tentu saja hal ini juga sudah menjadi hal ataupun pemikiran kebijakan Bapak Presiden, karena dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo juga menjadi perhatian dan disampaikan oleh negara-negara di Asia Tenggara saat itu, bahwa ini tentu saja akan menjadi perhatian untuk menyelesaikannya. Terkait dengan pidana yang berkaitan dengan itu, kita tetap berkoordinasi melalui Interpol, Dibu-Biter, kemudian berkoordinasi lebih lanjut kepada layer-layer yang di atasnya, sejauh mana apakah ini juga berkaitan dengan pidana ataupun yang berada di masing-masing negara. Tentu saja negara ini kan mempunyai aturan yang berbeda-beda, sehingga mereka penerapannya seperti apa, ini tentu saja menjadi hal yang menjadi topik pembicaraan. Termasuk kemarin 2 minggu yang lalu dilaksanakan SOMTC, ini juga menjadi pembicaraan kita dengan rekan-rekan kepolisian yang tergabung dalam SOMTC. Mungkin itu saja. Kemudian terkait dengan perdagangan bayi, sementara ini yang didapatkan adalah untuk diadopsi sebagai anak. Namun kan kita belum mendalami lebih jauh, karena kita masih mengembangkan, karena kita ketahui bahwa saat ini berkembang korban bayi itu sampai 16 itu apakah nanti diperdagangkan atau seperti apa, tentu saja setelah semuanya itu bisa kita dapatkan, kita bisa menyimpulkan. Namun dari 1 orang bayi yang didapatkan di Polda Sulteng itu memang rencana untuk diadopsi, sedangkan 2 yang didapatkan di Bekasi itu masih pada taraf mau diantar ke yang akan menerima atau yang akan mengadopsi. Ini juga kita sampaikan bahwa ini masih merupakan keterangan tersangka. Tentu saja kita tidak semerta-merta mengikuti apa yang disampaikan tersangka. Mungkin juga hal-hal lain, termasuk TKP-TKP lain. Apakah ini hanya diperuntukannya hanya untuk di dalam negeri atau dijual ke luar negeri, karena ini ada berbagai kaitan terkait tersangka di Kalbar, Babel, Bekasi. Ini kan masih dimungkinkan apakah ini dijual ke luar negeri atau hanya untuk di Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Baik, yang lain? Oke, dari sini dulu. Lanjutkan yang tadi, yang TPPO, itu kan yang layar atasnya itu bagaimana mereka berhubungan sama tersangka yang ada di sini, yang ada di Indonesia begitu ya, proses rekrutannya, bagaimana mereka bisa kenal satu sama lain sama layer yang ada di luar negeri yang mengurus agent-agent ini. Lalu kemudian yang kedua, tadi kan dikatakan ada salah satu tersangka yang memang membiayai proses administrasi, kemudian tiket pesawat dari para pekerja ini untuk luar negeri. Nah, ini biayanya dari sendiri ataukah memang ada investor yang memasuk biayanya dari dalam negeri atau dari luar negeri, justru biayanya yang memberangkatkan para pekerja ini gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga terkait yang politeknik tadi, mungkin kan tersangkanya ini yang bersangkutan kan sudah dijadikan tersangka, tapi untuk politekniknya sendiri bagaimana? Apakah masih tetap beroperasi atau ada tindakan khusus terhadap politeknik ataupun universitas tersebut? Dan yang terakhir untuk penegasan saja yang penjualan bayi ini, waktu ditemukan rentang usianya itu adalah usia berapa gitu? Apakah sama masih berusia 1 bulan sampai berapa bulan, atau memang ada kriteria tersendiri yang ditentukan oleh para tersangka untuk dijual ataupun diserahkan kepada adopter gitu Pak? Terima kasih. Silakan Pak Direktur. Borong 4 pertanyaan, 4. Terima kasih. Tadi yang disampaikan bagaimana TPPO ini berhubungan dengan layer di atasnya, khususnya ada di luar negeri. Ini ada berapa macam. Terakhir yang kami sampaikan
yang terakhir kita ungkap di Nunukan di Kaltara. Ini para layer di atasnya yaitu berada di Malaysia. Mereka mempunyai jaringan sendiri ke perusahaan-perusahaan, kemudian ini berhubungan dengan perekrut di Indonesia. Setelah dia menyampaikan, misalkan saya memerlukan 10 tenaga untuk ABK kapal, mereka akan mencari orang untuk dipekerjakan sebagai ABK, walaupun faktanya 10 orang yang dibawa ke sana tidak mempunyai keterampilan sebagai ABK. Ini salah satu contoh yang diungkap di Nunukan kemarin. Termasuk ada beberapa orang yang di Sri Lanka, maksud kami di Myanmar, itu juga ditawarkan pekerjaan skimmer ya, operator komputer gitu. Setelah di sana ternyata mereka menghubungi ke perekrut di sini mencari orang dengan menawarkan dengan gaji dan lain sebagainya. Setelah itu baru dikirim ke sana, tapi faktanya malah dibawa ke Myanmar sebagai operator online, penipuan online. Jadi ada banyak modus-modus, termasuk cara mereka berhubungan. Kemudian ada juga yang mereka, misalkan ada seseorang yang kemarin kita dapatkan juga di Nunukan, dia bekerja di salah satu perusahaan, kemudian ditawari oleh perusahaan perkebunan tersebut untuk mencari tenaga kerja. Dia pulang ke kampung halaman, kemudian mencari tenaga kerja, kemudian diberikan paspor, ya, dicarikan paspor dan lain sebagainya. Ini yang tentu saja akan kita dalami, cara perolehan paspor tersebut seperti apa. Ini banyak sekali. Selama kurun waktu 3 minggu cukup banyak modus yang kita dapatkan. Tentu saja Barreskrim akan terus mendalami, dan itu kemudian berhubungan setelah dibawa ke luar negeri, dalam hal ini ke Malaysia, mereka dipekerjakan di sana. Kemudian sementara tentang proses biaya dan lain sebagainya, ini ada beberapa yang menjadi hal yang kita dapatkan, bahwa ada yang para korban itu menyiapkan biayanya kemudian sama perekrut digunakan untuk pengurusan, termasuk untuk mencari keuntungan. Ada juga yang perekrut menyiapkan dana kemudian mengurus seseorang, baik itu biaya administrasi, penginapan, kemudian biaya termasuk biaya tiket. Setelah itu mereka memotong gaji, yang dimana perekrut ini sudah berhubungan dengan perusahaan atau lawyer yang ada di luar negeri, pemotongan gaji dan lain sebagainya. Kemudian terkait Politeknik ini apakah masih beroperasi, untuk kegiatan magang di luar negerinya sudah tidak ada, tetapi kegiatan proses belajar mengajarnya tetap berjalan. Namun saat ini kita tetap sudah menyampaikan kepada Menaker maupun ke Dinas Pendidikan untuk lebih lanjut Politeknik tersebut akan kita laksanakan proses seperti apa. Karena yang saat ini kita dapatkan adalah proses mereka mengirim tenaga kerjanya, di mana dilakukan oleh seorang oknum, beberapa orang oknum yang kiranya ini saat ini yang harus mempertanggungjawabkan secara hukum kepada kami. Kemudian bayi-bayi yang didapatkan kemarin dari 3 orang, kalau nggak salah itu antara usia 2 bulan sampai 1 tahun. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Dua lagi, Jona, 1
Satu lagi ada. Yona dulu. Ya. Tempatnya di daerah Sumatera. Ya, di wilayah Sumatera Barat. Terdaftar di Dinas Pendidikan, ya, terdaftar. Jadi politekniknya resmi, lembaga pendidikan ini resmi, tapi dia melaksanakan praktek magang di mana magangnya tidak melalui prosedur yang sebagaimana mestinya. Dia melaksanakan pengiriman magang, kemudian mendapatkan untung dari pembayaran itu secara individu bagi tersangka yang kebetulan berada di bekerja di politeknik tersebut. Oke? Mungkin volumenya maksudnya diculik. Oh ya. Sementara hasil penyelidikan maupun penyidikan ini dijual oleh orang tuanya. Semua. Tapi yang 16 ini yang tiga hasil dari pemeriksaan yang 3. Yang 13 lagi masih dalam proses penyelidikan kita, karena yang 13 lagi baik korban ataupun orang tua ini sedang kita cari, termasuk yang menerima sekarang, karena ini baru keterangan tersangka yang saat ini kita amankan. Ya. Keterangan tersangka tentu saja akan kita buktikan apakah benar 16 atau lebih dari itu atau kurang dari itu, hanya sementara yang bisa disampaikan kepada penyidik jumlah seluruhnya sekitar 16 gitu. Ya, satu lagi. Terima kasih. Terkait yang politeknik tadi, kita sudah menetapkan 2 orang tersangka, ya, 2 orang tersangka bukan 1. Kemudian apakah masih ada, ya, masih ada di sana? Saat ini sudah tidak ada. Kemudian apa yang terakhir? Terima kasih. Dari pengembangan dari 2 orang tersangka ini tentu saja kita masih mendalami lebih lanjut. Ya, apakah nanti ada tersangka lainnya atau tidak? Karena ini berkaitan dengan ada keuntungan dari politeknik tersebut. Kemudian apakah itu nanti diketahui oleh perangkat yang lainnya? Tentu saja ini akan kita kembangkan. Bisa saja berhenti hanya 2 orang ataupun tersangka lainnya. Sedangkan praktek ini sudah berlangsung sejak tahun 2012. Jadi kalau kita hitung-hitung berapa orang yang dipekerjakan, ya saya rasa ini cukup lumayan kalau kita tarik sampai dari 2012. Sementara penyidik kami sampai dengan saat ini masih terus mengembangkan hal ini. Karena tidak ada koordinasi ataupun hubungan mereka dengan Departemen Pendidikan dan lain sebagainya, sehingga kita bisa menjerat itu bahwa itu kepentingan perorangan ataupun kelompok,
untuk memperdagangkan orang. Kalau ada pasti kan ada aturannya, baik itu melalui peraturan Menteri Pendidikan atau Menaker, cara mengirim siswa magang seperti apa itu ada ketentuannya. Karena tidak melalui prosedur itulah kita bisa menyatakan bahwa ini terkait dengan perdagangan orang. Ya. Bisa ada terakhir ya. Oke. Sabar. Udah kali sama makan siang. Silakan Pak Dir. Kita melihat kalau kita berbicara tentang TPPO, tentu saja kita melihat modus, kemudian apakah itu berkaitan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, apakah itu mengisyaratkan itu atau tidak. Kalau tadi dibandingkan dengan pertukaran budaya dan lain sebagainya, itu kan kalau memang itu ada misalkan pertukaran budaya, alasannya ya pertukaran budaya, ternyata dia di sana diperdagangkan dengan mengambil keuntungan, dengan ini adalah sebagian dari modus. Tapi mereka tidak akan mengakui, tinggal kalau mereka ada memang ini terjadi, ini adalah sebuah modus yang tentu saja kalau adanya hal-hal tersebut penyidik akan mendalami dengan penyidikan. Kemudian terkait dengan somtisi dengan polisi-polisi ASEAN, apakah sudah ada kerjasama? Kita tetap bekerja sama. Ada beberapa hal yang memang saat ini mempermudah dalam proses-proses yang dibantu oleh khususnya polisi-polisi se-Asia Tenggara. Berapa hari yang lalu, minggu yang lalu kita ada kerjasama dalam pengungkapan ataupun penyelamatan warga negara kita yang diduga TPPO yang berada di Filipina. Itu kita tetap bekerja sama sampai dengan bahkan hari ini malam tadi ada penindakan dari polisi Filipina, ada kemudian didapatkan 173 warga negara Indonesia yang diamankan. Saat ini dia berada di KBRI, juga sedang dalam pendalaman apakah mereka korban TPPO atau lain sebagainya. Termasuk kemarin waktu di Myanmar, di Malaysia, kita tetap bekerja sama manakala itu menyangkut pelaku-pelaku tindak pidana yang memang harus kita kejar dan tidak bersinggungan dengan negara yang negara itu berada, tentu saja kita akan terus berkoordinasi. Dan ini dengan polisi, khususnya polisi-polisi di Asia, kita terus banyak berkoordinasi melalui Digubinten. Ya. Secara langsung ada beberapa negara yang bisa kita laksanakan police to police. Ya, kita bisa berkoordinasi langsung dengan polisi, khususnya contohnya dengan polisi Malaysia ada beberapa DPO. Itu kita berkoordinasi langsung, DPO-nya ini dan
dengan harapan mereka bisa membantu untuk mencarikan, termasuk ada beberapa yang kita perlukan mereka mensupport termasuk terkait dengan pembuktian penyidikan. Manakala ada bukti-bukti penyidikan yang kita perlukan, kita minta di beberapa negara, khususnya di Asia, kita banyak dibantu. Udah kebanyakan, banyak amat kalau itu sudah. Kalau ibaratnya saat ini kepolisian dalam hal ini Barreskrim, manakala terjadi suatu tindak pidana, kalau hubungan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan jangka panjangnya, ya kita terus banyak melaksanakan rapat-rapat tertentu, pertemuan tertentu untuk membahas, untuk menanggulangi TPPO. Itu langkah-langkah ke depan. Dan ini saat ini sudah berjalan. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Oke, cukup ya. Makasih Pak, makasih. Betul dulu. Boleh diangkat Pak. Baik, kita tutup baru foto ya. Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.